إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخر وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزهت منها هيبة الإسلام وإذا تلقت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله صدق الله العظيم ورسول نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Berusahalah kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Sang yang Maha menciptakan kita tak pernah henti-hentinya memberi berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Berbagai macam karunia dan anugerah kepada kita. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala berhenti. Baik itu kenikmatan kesehatan, kesempatan, keluarga dan sebagainya Allah berikan secara cuma-cuma gratis. Tak perlu membayarnya. Tapi kita akan sering lupa terhadap kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga berkali-kali Allah ingatkan Fabi ayala rabbikuma tukadziban. Berkali-kali Allah kata rahman wahai manusia, wahai hamba, nikmat manakah yang anda dustakan? Karena apa? Sering kita lupa dengan kenikmatan yang telah Allah beri. Masyaallah muslimin sedang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita, salam kita, tahlilan kita atau junjungan kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling begitu besar perjuangannya atas kita, baginda Nabi Muhammad SAW, seorang yang manusia yang tak terbukti begitu besar perjuangannya dan pengorbanannya, bukan habis masa hidupnya, waktunya, hartanya, perasaan dan nyawanya berkali-kali terancam untuk bagaimana memperjuangkan agama demi menyelamatkan kita dunia sampai di akhirat. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum Jumat kali ini kita akan sampaikan ada satu hadis Nabi yang begitu penting kita untuk bagaimana menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Menjadi momentum daripada kehidupan kita. Yang pertama, Nabi SAW bersabda dalam satu hadisnya. Qala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, "Idza 'azamat ummati dunya nuziyat minha haibatul Islam." Idza 'azamat ummati dunya, apabila umatku kata Nabi sudah terlampau mengagungkan dunia, menghebat-hebatkan dunia, membesar-besarkan dunia, nuziyat minha haibatul Islam. Dunia tidak dilarang dalam agama untuk mendapatinya, untuk memperolehnya, untuk mengusahakannya. Karena dunia pun telah Allah ciptakan. Dalam suatu diskusi Allah firmankan, Inna dunya khuliqat lakum, kata Allah.
baik itu bumi yang kita injak pada hari ini dengan tanah yang ada, tumbuh-tumbuhan yang bertumbuhan. Jadi itu berbagai macam bangunan di atasnya. Baik itu lautan samudra yang kita ambil hingga hari-hari sekian miliar. Baik itu langit hujannya Allah turunkan dan sebagainya. Dunia ini memang Allah beri kepada manusia, silakan diusahakan. Tetapi Allah katakan jangan dunia ini masuk ke hati kita. Jangan kita terlampau membesar-besarkan dunia. Jangan kita terkecoh oleh dunia. Karena Nabi katakan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang bermain-main, bersurau-surau, tipu muslihat. Jabatan silakan kita cari, harta silakan kita peroleh. Cuma nanti Allah akan tanya di akhirat, harta kita ini dari mana kita dapat? Jabatan kita dari mana kita peroleh? Pangkat kita. Siapa orang yang mengagungkan dunia? Siapa orang yang tidak masuk dunia ke hatinya? Orang yang menjalankan dunia dan dunia tak masuk ke hatinya adalah orang yang bagaimana memperoleh dunia ini tidak melanggar syariat Allah. Tidak ada kezaliman di situ, tidak ada kemungkaran di situ, tidak ada hal yang menghalangi Allah di situ. Dan ketika ada panggilan Allah, ada perintah Allah, dia kelamangan daripada dunia yang sedang dia geluti. Tapi apabila dunia ini didapati, dunia diperoleh dengan kezaliman, dengan kemungkaran, dengan berbagai macam cara haram, dengan berbagai macam hal-hal yang melanggar syariat Allah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan berbagai macam perintah, dia sampaikan perintah Allah, maka dunia masuk ke hati. Apabila dunia masuk ke hati kita, maka uziyat minha haibatul Islam, maka Allah cabut kehebatan Islam di dalam diri kita. Apa buktinya? Ketika ada perintah Allah berat kita mengamalkannya. Ketika ada satu pilihan antara perintah Allah dan hal dunia yang kita pilih pada perintah Allah. Ketika ada kebenaran, maka kebenaran pun kita nafikan di dunia kita. Begitulah Allah cabut kehebatan Islam. Apabila dunia masuk ke hati kita, maka kecil agama dalam pikiran hati kita. Yang kedua Nabi katakan, wa iza tarqatal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan apabila umat kata Nabi sengaja meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf ini perintah Allah, Bapak. Perintah Allah ini ada ibadah, ada tugas. Apa ibadah? Apa? Ada kewajiban, ada tugas. Apa kewajiban kita sebagai hamba Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita zakat dan sebagainya. Ini adalah amal-amalan makhluk yang Allah telah wajibkan kepada kita, orang-orang Islam, hamba-hamba Allah. Tapi ada tugas yang kita lupakan. Yang mana tugas ini dulu, yang benar dulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Tugas ini hanya Allah beri kepada para nabi dan rasul saja. Tugas apa itu? Tugas amal ma'ruf nahi munkar. Apa itu amal ma'ruf? Mengajak, senantiasa mengajak orang taat kepada Allah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk ikut perintah Allah, mengajak manusia selamat dunia sampai di akhirat, berbuat baik, menyelamatkan manusia sambil mengayomi dan sebagainya. Itulah amal ma'ruf. Tetapi ketika Nabi SAW menjadi Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ikut Nabi SAW, dan kita sampai kiamat nanti, maka ini menjadi tugas kita juga. Bagaimana mengajak manusia pada kebaikan dengan menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar. Nahi munkar apa? Mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, mencegah kezaliman, mencegah kejahatan. Jadi Nabi bahkan jadikan suatu patokan, suatu ukuran antara amal ma'ruf dengan keimanan. Jadi amal ma'ruf nahi munkar ini menjadi sesuatu hal patokan keimanan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abi Sa'id mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkara falyughayyiru bi yadihi." Apabila kamu melihat kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, falyughayyiru bi
termasuk dia di dua tangan itu kekuasaan. Kalau kita punya kemampuan jabatan Bapak, kita punya kemampuan yang pasukan, kita punya kemampuan hal-hal yang di luar batas orang lain, maka kita cegah dengan kekuatan yang Allah beri kepada kita, kezaliman yang ada, kemungkaran yang ada, kejahatan yang ada, kita cegah dengan kekuasaan yang Allah beri kepada kita. Itu iman yang paling kuat. Wa inna bisadi fabilisan. Merasa tak mampu kita, tak ada kekuasaan kita, tak ada jabatan kita, tak ada daya kita dengan kekuatan yang ada, maka cegah dengan lisan. Nasihati, sampaikan. Nasihati sampaikan kepada pelaku kejahatan, buat tidak mereka tindakan munkar. Cegah dengan lisan kita. Fa idza mastaqi fa biqalbi, tak mampu juga punya kekuatan, tak ada lisan, tak mampu, tak berani bicara karena takut, maka di hati kita minimal kata Nabi ada rasa benci atas kejahatan, atas kemaksiatan, atas kemungkaran yang terjadi di hadapan kita hari ini. Tapi Allah beri kita adalah bagaimana kita benar-benar maksimal, bukan hanya benci di hati. Dengan lisan, dengan tindakan, karena itu akan bisa mengubah suasana yang batil menjadi suasana yang hak. Suasana kezaliman menjadi suasana yang aman, suasana mencela menjadi suasana selamat. Kalau kita diam-diam saja Pak, tidak akan berubah ini semua. Maka Allah sampai katakan di dalam kalimat tadi, Allah firmankan Bismillahirrahmanirrahim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian buat gerakan-gerakan, kelompok-kelompok, pasukan-pasukan, kesatuan bersatu untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, bukan hanya dia. Maka pada hari ini apabila kita lihat Pak, saudara kita yang sedang berjuang membela Islam, yang sedang berjuang membela harga diri orang Islam, yang sedang berjuang menyelamatkan nyawa orang Islam, yang sedang berjuang membela marwahnya agama ini, jangan kita tengok apa dia punya kepahaman, jangan kita lihat apa dia punya sekte, dan tengok ini perintah Allah yang dia buat, dan ini merupakan rahbahnya umat Nabi. Maka bersatu kita untuk sama-sama berjuang untuk memperjuangkan Islam ini. Kenapa? Ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu dibakar oleh Namrud laknatullah alaihi, seluruh pengikut Nabi Ibrahim terdiam, tak ada berani melawan atau berkata. Nabi yang dibakar, Nabi dizalimi, Nabi juga oleh seorang raja yang zalim, Namrud laknatullah alaihi, semuanya diam tak. Maka satu ekor binatang bibit yang kecil datang, dia terbang menghinggapi api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka binatang-binatang yang lain berkata, wahai burung pipit, ngapain kau mendatangi api yang sedang membakar Ibrahim? Terbakar kau nanti. Coba, apa kata burung pipit? Wahai binatang-binatang yang lain, wahai kau yang menyaksikannya, aku sadar, aku tahu kelemahan daripadaku. Tidak akan bisa, badanku yang kecil, tidak akan bisa air berpotensi akan memadamkan api dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nanti ketika di akhirat Allah jadi saksinya, Allah akan yakin, ya Allah, Engkau Maha tahu itu. Ketika kekasihmu ya Allah, hamba-Mu dizalimi, hamba-Mu disiksa, hamba-Mu ditindas ya Allah, aku dengan kelemahan berusaha untuk membantu kekasih-Mu ya Allah. Sama hari ini Pak, kita jangan diam. Ketika ada saudara kita ditindas, ketika ada kezaliman, ketika ada masalah, kita jangan diam Pak. Diam kita ini tidak aman. Diam kita ini akan jadi pertanggungjawaban besar nanti di akhirat. Maka apa kita buat upaya kita untuk wujudkan kebaikan, untuk melawan kemungkaran, kezaliman, kejahatan yang ada, karena Allah akan jadi saksi di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita punya perbuatan atas perintah Allah, karena Allah akan balaskan nanti di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimin, mari sama-sama kita bangkit. Jangan lihat apa sukunya, jangan lihat apa organisasinya, jangan lihat apa
tebal padanya. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, wa idza tasabat ummati saqatat min 'indillah. Ini besar betul ini. Apabila umat kata Nabi sudah saling caci mencaci, saling menghina, saling merendahkan, maka saqatat min 'indillah, Allah akan hina ini dalam pandangan Allah. Jadi kita ini Bang, Allah hina karena perbuatan kita sendiri saling merendahkan sesama kita. Beda kepahaman, beda mazhab, beda hal-hal fikih, masalah kaifiat, kita saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Masalah furu'iyah, masalah kaifiat dan masalah sudah ada perselisihan pendapat namanya tidak ini Pak. Masalah usuliyah kita bersama. Sama-sama kita lihat dalam Allah. Kita ke Allah sebagai Tuhan kita. Kita bersatu. Sama-sama sebagai umat Nabi kita akui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Dan kita itu sunnah Nabi, kita bersatu. Sama-sama Allah sebagai pedoman hidup kita. Kita bersatu. Insya Allah kebersamaan kita ini Pak, karena Allah al-jama'atul rahmat. Kebersamaan kita, kekompak kita akan datang rahmat kasih sayang Allah. Allah bantu kalau kita bersatu. Allah dia akan bantu kalau kita berpikir. Karena terjadi bagaimana perang Badar, bersatunya sahabat, doanya sahabat, Allah bantu, Allah hantar mereka membantu sahabat dalam keadaan yang begitu prihatin. Jadi ketika perang Badar, ketika perang Uhud, timbul perselisihan, timbul ketidaksatuan para sahabat, maka Allah Taala dan sahabat diperang. Contoh buat kita, Allah akan bantu kita, ikuti perintah Allah, bersatu kita karena keislaman kita, bersatu kita karena kehambaan sebagai hamba Allah, bersatu kita karena sama-sama kita berdoa sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Maka masalah muslimin rahimahullah sebagai umat yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali yang dikatakan apabila kita melakukan dunia, maka Islam terharu dari kehidupan kita. Dan apabila kita lakukan amal ma'ruf nahi munkar, wa idza taraka al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan tinggalkan amal ma'ruf nahi munkar, tak mau kita dakwah, tak mau kita saling menyelamatkan, tak mau kita saling ajak mengajak, tak mau saling berjuang, maka kata Nabi, hurimat barakatil wahyi, Allah haramkan daripada keberkahan wahyu. Siapa? Dia tahu agama, dia hafal, dia hafal, dia ngerti tapi nggak paham. Kenapa tinggalkan amal ma'ruf nahi munkar? Maka Nabi ya Allah utus lagi bagi dia. Kenapa tugas dakwah amal ma'ruf nahi munkar? Allah berikan dia sebagai umat Nabi sampai kiamat nanti. Dan bagaimana kita bersatukan diri kita. Kalau kita bersatu, Allah akan bantu kita. Kalau kita berpecah, Allah nggak pandang kita. Maksudnya sahabat ummati saqatat min 'ainillah. Apabila umat saling caci mencaci, saling berseteru, Allah akan jauhkan daripada pandangan Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bagaimana menegakkan amal ma'ruf karena Allah, untuk bagaimana menegakkan kehidupan kita bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan jumpakan kita di dunia dan bertemu kita kekal nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa sirril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qul rabbi waghfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi amarna bil jihad wa al-islam bi hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallahi ittaqullaha ma istata'tum. واشهدوا الى مغفرة رب العالمين واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امر بامر بدافع بنفسه والسلام بملائكته والسابحة بقدسه. فقال تعالى في كتاب العزيز ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله واصحابه وقربته وازواجه وذريته اجمعين. ورضي الله
اللهم على الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلى بقيه الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين علينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوه يا قادر الحكيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان ويعيد الجوع يحب الفصل والمثل والبذل يعزكم على التذكر فاذكروا الله عز وجل وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر.